Pesan terakhir Musa kepada saudara sebangsanya memuat makna penting. Ia meneguhkan persaudaraannya dengan mengingatkan mereka akan perbuatan besar Tuhan. Peneguhan Musa juga menjadi sebuah pernyataan bahwa hatinya yang mencintai selalu ikhlas dan mengharapkan yang terbaik untuk yang dicintai. Hati Musa tidak memaksa semua saudaranya untuk terikat padanya. Bahkan ia sendiri tidak memberi wasiat kepada semua saudaranya untuk membawa tulang-tulangnya ke negeri Kanaan, seperti yang diminta leluhurnya. Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini saya memberitahu supaya mereka yang kena PHK, dipecat atau kena perusahaannya pengurangan pegawai, perampingan pegawai, saya beritahu supaya kembali ke tempat kampung masing-masing berkebun, Jonas. Nah, pokoknya ini nanti sampai di 2025, Jonas. Resesinya. Dampak resesi. Jadi lebih baik kembali ke tempat masing-masing berkebun, Jonas. Ya. Atau beternak. Nelayan, Pak. Atau kembali jadi nelayan. Tarikan. Iya. Nah, sekarang perkembangan gimana, Jonas? Untuk apa, Pak? Pilpres seru nih, Jonas ya. Itu nunggu Rame, September, Pak, ya? September, Oktober penetapan capres cawapres, Jonas. Oh, September, Oktober. September, Oktober lah. Kalau ini kan baru semua geopolitik untuk pengkerucutan capres cawapres, Jonas. Ya, ini banyak pengusaha atau perusahaan yang wait and see atau menunggu, Pak ya. Menunggu. Kalau pokoknya Pak Prabowo baik, Pak Ganjar baik. Dua-duanya sama-sama mengamankan program Pak Jokowi. Iya. Emang program Pak Jokowi harus berlanjut, Pak ya. Tergantung selera. Ini dua-duanya baik. Iya. Satu militer, tegas, Indonesia aman. Ya, amin. Ekonomi bergerak. Dan mengamankan semua program Pak Jokowi, kelanjutannya lebih bagus. Itu Pak Prabowo. Kedua, kalau Pak Ganjar, kerja, dan turun lapangan seperti Pak Jokowi. Indonesia juga maju. Programnya Pak Jokowi tetap aman. Iya. Tapi ada yang lebih bagus lagi, Jonas. Siapa, Pak? Daripada mumet, presidennya sementara itu biar Pak Jokowi dulu lah. 1 + 1 periode. Sudah pasti itu ya, Pak ya. Nah, itu sudah kan, pasti, Pak. Tapi yang susah, sulit. Karena itu ada undang-undangnya, iya. Jonas. Iya, Pak. Walaupun itu suara rakyat tetap sulit, Pak ya. Nah, kan ada DPR MPR, Jonas. Pengesahan undang-undang itu masih ada MK juga atau Mahkamah Konstitusi, toh, Jonas. Waktunya kan enggak cukup, Jonas. Iya. Padahal kalau ada kesempatan rakyat pengennya 1 + 1 lagi, Pak ya. Nah, yaitu tergantung gimana keputusan dari DPR MPR dan MK, Jonas, yang berhubungan dengan undang-undang.
Ya, Jadi saya beritahu semua di Indonesia, Pak Jokowi bagus dalam program kerjanya. Nah, kalau yang paling mengamankan program Pak Jokowi, yang cocok jadi pengganti, dua-duanya ya bagus juga. Bingung milih toh Jonas. Satu Pak Prabowo, kedua Pak Ganjar, kerja. Apa Jonas? kerja dan kerja. Secara manajemen, struktur, setelah itu merakyat. Nah, itu di Pak Ganjar. Pak Prabowo juga sama, aman, ekonomi bergerak, setelah itu Indonesia maju, saat terjadi perubahan-perubahan yang positif, Jonas. Karena untuk mengamankan program Pak Jokowi dan menyelesaikannya sampai selesai, Jonas. Ya, dan karena kedua militer beliau kan ini Pak ya, kedua beliau ini sama-sama ingin melanjutkan program Pak Jokowi ya, baik Pak Prabowo maupun Ganjar ya. Ya, dua-duanya bagus. Jadi kita yang susah milih. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Selanjutnya, bagaimanakah cara kita bisa menang terhadap dakwaan iblis? Wahyu 12 ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian yang bagaimana? Dengan perkataan kesaksian iman bahwa kita umat yang berdosa ini telah dibenarkan satu kali untuk selama-lamanya oleh penebusan korban tubuh dan darah Kristus di atas kayu salib. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Dalam Roma 3 ayat 23 ayat 23 sampai 25. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dan dalam darahnya. Perkataan dengan iman percaya dengan suara yang juga terdengar oleh telinga kita. Karena dengan perkataan, tuduhan dan dakwaan iblis membuat hati kita bergetar lemas, membuat sakit, frustasi dan putus asa. Lebih benar lagi kita balik berkata dengan iman sesuai dengan pengertian kebenaran firman Tuhan, maka iblis akan gemetar dan lari dari kita. Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tau pawe walo pawe, tau mona pawe walo mona pawe. Itu salah satu filosofi hidup masyarakat Nageo Flores. Arti dari ungkapan itu adalah jika berbuat hal yang baik, akan kembali hal yang baik. Sebaliknya jika berbuat hal yang tidak baik, akan kembali hal yang tidak baik. Ungkapan bahasa Indonesia yang sepadam dengan itu adalah apa yang ditabur, itu akannya yang dituai. Filosofi-filosofi hidup ini mengajarkan bagaimana orang seharusnya hidup. Aktivitas tabur tuai juga seringkali dipakai Yesus dalam pengajaran-pengajarannya. Dengan menyatakan diri sebagai yang menaburkan benih baik, Yesus juga mau mengajarkan diri sebagai yang menaburkan benih baik. Yesus mengajak supaya semua orang datang kepadanya dan menerima benih-benih baik untuk kehidupan mereka. Dengan perumpamaan mengenai benih yang ditabur dan hasil yang dituai, Yesus mengingatkan konsekuensi dari benih yang ditabur. Pada akhirnya benih baik akan disambut dengan sukacita para malaikat, sedangkan yang buruk akan dicampakkan ke dalam api. Benih baik yang datang dari Tuhan hendaknya terus dipelihara, sebab iblis pun bekerja keras untuk menumbuhkan benih kejahatannya. Berjuanglah untuk selalu dekat dengan Tuhan, agar rahmat-Nya membantu kita menyuburkan benih baik,
sehingga mampu menghimpit mati semua benih si jahat.